Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan, kelas 11 MIPA 4, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan fisika semester 2. Yang pertama itu ada gejala gelombang. Pengertian gelombang adalah getaran yang merambat dari titik ke titik lainnya. Sifat gelombang itu yang pertama refleksi atau pemantulan, yang kedua refraksi atau pembiasan, yang ketiga interferensi atau perpaduan, yang keempat difraksi atau pelenturan, 5 dispersi atau penguraian, 6 polarisasi atau penyerapan. Klasifikasi berdasarkan arah getar. Yang satu transversal, arah getar tegak lurus dengan arah rambat, contohnya itu gel, tali gel, dan air laut. Yang kedua longitudinal, arah getar sejajar dengan arah rambat, contohnya itu gel, bunyi gel pada selinki. Berdasarkan kebutuhan medium, yang pertama itu mekanik, membutuhkan medium, contohnya itu gel, bunyi, tali, air laut. Yang kedua itu elektromagnetik, tidak butuh medium, contohnya itu sinar cahaya, sinar X. Besaran dasar gelombang, yang pertama transversal, lambda adalah jarak satu bukit satu lembah atau bukit ke bukit. Yang kedua itu longitudinal, lambda adalah panjang satu rabatan dan satu renggangan. Simpangan E adalah jarak titik vertikal terhadap titik gelombang terhadap titik acuan 0 x per y. Amplitudo simpangan terjauh titik gelombang terhadap titik acuan 0 x per y. Lambda panjang tali dibagi jumlah gelombang. Persamaan cepat rambat gelombang V sama dengan S per T. V sama dengan lambda per T. V sama dengan lambda kali F. V sama dengan W per K. Keterangan V adalah cepat rambat gelombang atau M per S. S jarak tempuh, M lambda panjang gelombang M, T periode gel S, F frekuensi gel HS, W kecepatan sudut, dan K bilangan gelombang. Lanjutnya itu stasioner. Pengertian stasioner itu gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitude yang sama besar tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Secara sederhana, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik namun arah rambatnya berlawanan. Contoh dari gelombang stasioner ialah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang lalu ujung yang lain kita ayunkan. Proses ini menimbulkan gelombang dating dan setelah menumbuk tiang akan mengalami gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu dan disitulah fenomena gelombang stasioner bekerja. Persamaan gelombang stasioner ujung terikat, Y1 sama dengan asin atau WT kurang KX, Y2 sama dengan asin WT tambah KX, di mana Y1 dan Y2 persamaan gelombangnya itu M. A atau amplitudo sama dengan M. W adalah kecepatan sudut, T waktu, X posisi. Jika persamaan gelombang bertanda negatif maka gelombang berjalan ke kanan, sedangkan jika bertanda positif maka gelombang berjalan ke kiri. Superposisi kedua gelombang, YS sama dengan Y1 tambah Y2 sama dengan 2A sin KX cos WT. YS sama dengan superposisi gelombang atau M. Pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan rentang frekuensinya. Gelombang bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu infrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz. Yang kedua itu audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Frekuensi ini adalah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga itu ada ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20.000 Hz
Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah anjing dan kelelawar. Sifat-sifat gelombang bunyi itu: satu, pemantulan atau refleksi. Bunyi yang dihasilkan dari ruang tertutup terdengar lebih keras dibanding bunyi pada ruang terbuka. Hal ini terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Pemantulan merupakan keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua itu ada pembiasan atau refleksi. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refleksi gelombang bunyi. Yang ketiga itu pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melalui celah yang ukurannya setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya itu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Yang keempat itu interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Sebaliknya, interferensi destruktif itu terjadi ketika gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Rumusnya itu yang pertama, F sama dengan S bagi T. Keterangannya itu F sama dengan cepat rambat bunyi atau M per S. S itu jarak tempuh atau M. T itu waktu atau S. Yang kedua itu melalui zat padat. V sama dengan akar E bagi rho. Keterangannya itu V sama dengan cepat rambat bunyi, E modulus Young, P itu massa jenis. Yang ketiga itu melalui zat cair. F sama dengan akar B bagi rho. Keterangannya itu cepat rambat bunyi atau M per S modulus Bloch atau N per M kuadrat. P sama dengan massa jenis Kg per M akar 3. Selanjutnya itu ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi merupakan daya yang dibawa gelombang suara. Persatuan luas gelombang suara tegak lurus dari arah cepat rambat gelombang. Ada juga taraf intensitas bunyi yang dinyatakan dalam desibel atau dB. Rumus taraf intensitas bunyi ini dipakai untuk mengukur gelombang suara. Pada dasarnya rumus intensitas bunyi adalah daya atau W bagi luas atau M kuadrat. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi. Taraf intensitas bunyi adalah nilai logaritma yang membandingkan intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Contoh taraf intensitas bunyi yaitu sirine mobil. Umumnya taraf intensitas bunyi dipakai untuk menunjukkan tingkat kebisingan yang dihasilkan sumber bunyi. Sumber taraf intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel atau dB. Desibel adalah satuan untuk mengukur intensitas suara ke telinga. Desibel menjadi unit pilihan dalam literatur ilmiah. Bunyi ke telinga dapat merasakan suara yang lebih kuat. Rumus intensitas bunyi yaitu TI sama dengan 10 log I per LO. Keterangannya itu TI taraf intensitas bunyi atau dB, I intensitas bunyi, IO itu intensitas ambang pendengaran manusia. Jika sumber bunyi terus bertambah, maka intensitas bunyi berubah secara logaritmik. Contoh, N bunyi pada sumber bunyi adalah pada sirine di kehidupan bersama. Besaran taraf intensitas bunyi rumusnya itu TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N.
Jika sumber bunyi terdengar pada dua titik jarak yang berbeda, maka rumusnya TI sama dengan TI1 kurang 20 log atau R2 per R1. Selanjutnya itu ada efek Doppler. Pengertian efek Doppler adalah fenomena naik atau turunnya frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pengamat saat sumber bunyi tersebut bergerak mendekati pengamat atau menjauhinya. Peristiwa ini ditemukan oleh ilmuwan asal Australia yaitu Christian Doppler. Pada penelitiannya, Doppler menggunakan detektor penangkap frekuensi sumber bunyi. Saat ia bergerak relatif mendekati sumber bunyi, ternyata detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan saat ia bergerak menjauhi sumber bunyi. Itulah mengapa gejala naik atau turunnya frekuensi bunyi diistilahkan sebagai efek Doppler. Rumusnya itu Fp sama dengan V tambah Fp bagi F tambah kurang Fs kali Fs. Keterangan rumusnya itu Fp sama dengan frekuensi sumber bunyi yang didengar pengamat, V kecepatan udara, Vp kecepatan pengamat, Vs itu kecepatan gerak sumber bunyi atau m per s, Fs itu frekuensi sumber bunyi atau Hz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.